Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah jamaah Masjid Manarul Ilmi, baik yang langsung maupun yang zoomiyah, kita bisa bertemu kembali ya, di event ngaji subuh dengan tema ayat-ayat semesta ya. Nah, pada pagi hari ini ya, saya akan bercerita kembali ya, ini tema yang tetap aktual, tema yang tetap ditanya oleh umat ya, ingin tahu, yaitu tentang alam semesta yang kita berada di dalamnya ya. Itu. Dan ini sebenarnya juga merupakan kelengkapan Islam itu sendiri ya. Kelengkapan Islam itu harus kita gambarkan, kita jabarkan di dalam hubungan Tuhan, alam dan manusia gitu ya. Jadi trilogi Tuhan, alam dan manusia ini dalam konteks konsep metafisis begitu, ini harus digambarkan dan merujuk dari nas-nas yang ada begitu, supaya gambaran kita tentang semuanya ini ya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan alam dan manusia. Jadi trilogi ini menjadi sempurna dan kemudian menghasilkan world view yang utuh, world view yang relatif sempurna begitu ya. Jadi bukan world view yang kemudian reduksionis seperti dalam mechanical world view. Pandangan dunia mekanik ini kan hierarki tentang Tuhan itu diputus gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ngaji seperti ini pun juga perlu diulang-ulang untuk memberikan gambaran pandangan dunia yang utuh gitu. Nah, tapi pada pagi hari ini saya akan bercerita sekali lagi tentang alam yang kita berada di dalamnya ya gitu. Nah, jadi saya akan merujuk surah Al-Baqarah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun ya. Nah, jadi ini menarik ya, ayat-ayat ini diawali dengan ungkapan atau frase idofat yang mudhof ilaih gitu. Badi'us samawati wal ard. Ini isim ya, tetapi ini ditampilkan dalam bentuk idofat gitu. Nah, jadi ya. Nah, ini idofat mudhof ilaih ya. Berarti ini dari kata bada yabda'u bada'an. Nah, ini kalau kita lihat di kamus ya, itu artinya mengadakan sesuatu yang baru ya, mengadakan sesuatu yang baru begitu. Jadi badi'us samawat itu nanti ya. Nah, badi'un ini yang indah, yang ajaib, juga salah satu nama Tuhan dalam Asmaul Husna begitu ya. Nah, itu. Jadi Tuhan yang nama Tuhan ya, yang mengadakan sesuatu tanpa contoh. Nah, ini. Jadi sesuai dengan pemahaman mengadakan sesuatu yang baru ya. Nah, jadi tersirat bahwa samawat dan al-ard itu adalah sesuatu yang baru begitu ya. Itu.
Jadi dia yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dari makna dari kata itu berarti objek yang baru, objek yang tidak ada sebelumnya, yang tidak ada padanan sebelumnya, tidak ada contoh sebelumnya, gitu. Dan itu berupa langit dan bumi. Ya. Dan yang menariknya lagi, langitnya ini langsung jamak. Ya. Samawat, bukan badius sama wal ard, tapi samawat. Gitu. Jadi banyak langit. Nanti dijelaskan di ayat yang lain, banyak langit itu adalah 7 langit. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian wa idza qada amron, jadi apabila ya dia telah menentukan suatu, nah amron ini maf'ul ya, jadi objek. Nah, ini kalau amrun umur itu urusan ya. Itu kalau amrun awamir ini adalah perintah gitu. Jadi jamak jamak taksirnya itu ya. Nah, karena maf'ul jadi harus di hukumnya mansub ya, tunggal jadi harus di fathah. Amron jadi amron. Amrun itu kalau aslinya ya, jadi kalau marfu berhukum marfu itu amrun gitu. Nah, tapi kalau berhukum majrur nanti menjadi amrin, nah, gitu ya. Nanti sedikit ngaji bahasa Arab juga lah, namanya juga ngaji ya. Fa inna ma yaqulu, jadi apabila dia telah berkehendak maka sesungguhnya ya, atasnya itu ya, yaitu penciptaan langit dan bumi. Jadi amronnya itu merujuk pada penciptaan langit dan bumi. Jadi apabila telah berkehendak ya, jadi tetapkan ada hasrat keinginan untuk menciptakan langit dan bumi, maka atasnya lahu ya, lahu itu urusan, dan urusan itu tadi adalah badius samawati wal ard gitu. Lahu itu lahnya itu adalah li gitu ya, untuk gitu, tapi begitu disambung dengan hu itu menjadi lahu ya, bukan lihu ya. Jadi lahu atasnya gitu, ya, hu itu it, bisa bermakna it, bisa bermakna he begitu, tapi karena di sini yang diganti itu adalah amron, urusan, itu adalah it gitu ya. Jadi lahu atasnya ya, bagi Allah itu tinggal mengatakan kun, gitu ya, kun. Nah, maka kemudian yakun ya. Nah, ini akan kita kaji secara lebih spesifik ya pada kesempatan ini. Jadi kun dan yakun itu berasal dari kata yang sama, kana yakunu kaunan kianan ya. Kana ada gitu ya, atau is dalam bahasa Inggris itu kira-kira is begitu ya. Kana yakunu kaunan kianan itu eksis ya. Masdar dari is, jadi eksis, ada. Jadi kalau kana yakunu ada atau adalah itu, nah, kemudian kana kaunan itu ada dalam artian kata benda begitu ya. Sedangkan yakunu dan kana ada dalam artian kata kerja begitu ya. Itu jadi is gitu. Nah, itu bedanya ya. Jadi maka kun itu berarti adalah gitu ya, adalah, jadi berarti maknanya itu jadi dari tidak ada begitu, maka kemudian jadi tidak ada langit dan bumi, maka kemudian difirmankan oleh Allah ya, itu menjadi kun. Nah, ini yang kemudian oleh orang-orang barat sana ya, kun ini diimajinasikan sebagai sesuatu yang karena Allah Maha Agung, Maha Besar, maka firman-Nya pun juga tidak dalam bentuk yang kecil gitu ya, simple, tapi ini dalam bentuk yang menggelegar, maka kemudian ini dinyatakan dalam ungkapan peng. Nah, kalau dalam bentuk frase itu disebut the Big Bang gitu ya. Jadi
kun itu seolah-olah kemudian digambarkan sebagai ledakan besar, begitu ya. Nah itu ledakan dahsyat maksudnya. Dan ini kemudian dijadikan titik tolak atau acuan sebagai waktu nol, ya. Jadi waktu itu karena waktu itu adalah dimensi ya, dimensi ruang dan waktu. Jadi eksisnya ruang dan waktu itu di alam, gitu, ya. Jadi itu. Nah, ini sebenarnya juga menyiratkan bahwa karena jadi tidak ada alam, itu. Jadi keberadaan alam itu mulai pada waktu nol, ya. Maka, nah ini kata sebelum, nah, jadi kata-kata sebelum itu pun juga sebenarnya majas, ya metafor, karena sebelum ada ruang waktu tentu nggak ada kata sebelum, karena sebelum itu adalah kata yang terkait dengan waktu, ya, waktu yang ada sekarang ini. Makanya kalau kita sekarang mengatakan sebelum itu relevan. Jadi ungkapan sebelum Big Bang itu sebenarnya metafor, ya, gitu ya. Nah, jadi tidak ada kemudian menjadi kaunan. Nah, ya, walaupun inilah penciptaan alam, kaun, ya. Nih, jadi ini. Nah, jadi sekarang ada al-kaun, alam, begitu. Titik starting point-nya itu adalah di titik nol, itu adalah bang, kun. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, begitu kun, ya. Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Renwan, jadi pada waktu itu belum ada yang namanya apa ini, ya, alam seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, alam-alam seperti pepohonan, bebatuan, gunung, ya, kemudian awan, mendung, itu belum ada pada waktu itu, ya. Pada waktu itu nanti akan kita lihat. Jadi kalau itu adanya apa, ya. Nah ini. Jadi itu begitu pun itu tidak kemudian langsung ada matahari, ada bumi, enggak, ya. Nah itu. Nah, jadi kemudian disebutkan di sini, ya, wassama'a banainaha biaidin wa inna lamusiun. Gitu. Ya. Dan langit kami bangun, ya. Kami bangun langit itu biaidin dengan kekuatan kami. Aidin itu kan yadun, ya. Jadi dengan tangan itu maksudnya itu dengan kekuatan, ya. Jadi aidin ini letternya adalah tangan sebenarnya, ya. Nah, itu tapi dengan kekuatan, dengan kekuasaan dan kekuasaan Allah, ya, langit itu dibangun dan dijelaskan lebih lanjut wa inna lamusiun, dan sungguh, ya, dan sesungguhnya kami juga lah, ya, ini dalam taukid yang meluaskan, untuk meluaskan, ya. Jadi begitu. Jadi karena berasal dari ketiadaan, ya, dari ketiadaan jadi ada, inilah musiun, ya, meluas, gitu. Jadi meluas, banjir meluas itu berarti banjirnya, area yang terdampak banjir itu berarti makin banyak, ya, itu meluas, ya. Karena kita sekarang musimnya banjir, ya, kita bicara dengan bahasa banjir aja lah, gitu ya. Banjir meluas itu berarti banjirnya makin menyebar ke banyak tempat, ke banyak area, gitu. Nah, jadi langitnya meluas, gitu, ya. Nah, kalau langit itu kita pahami secara sederhana adalah sesuatu yang kita lihat di atas, gitu ya, itu meluas, gitu, ya. Tapi problemnya nanti akan kita lihat, kenapa kalau kita nggak melihat meluasnya, gitu ya, itu. Seandainya memang dikatakan langit, kenapa kok kita tidak bisa melihat itu proses meluasnya itu? Ya karena jarak pandangan kita relatif terbatas, jadi meskipun langit itu meluas, gitu ya, kita tetap nggak bisa melihat karena yang ini melingkupi kita di dalamnya, sehingga kemudian penampakan relatifnya akan tetap sama, begitu ya. Nah, gambaran meluas itu sebenarnya begini, ya. Ini memang
alat dulu ya, yang jadi ini memperlihatkan bahwa indera kita ini memang sangat terbatas, gitu ya. Indera kita itu terbatas. Kita melihat bintang itu kecil, lalu kita ngarang lagu dengan judul Bintang Kecil, gitu kan. Tapi ternyata ilmuwan mengatakan bintang itu besar, bahkan bintang itu secara umum jauh lebih besar dari matahari. Ya, padahal matahari itu bisa menampung 1 juta bumi. Bumi kita katakan besar. Sementara matahari bisa memuat 1 juta bumi, gitu kan. Itu kan berarti jauh lebih besar lagi. Lalu dikatakan bintang itu secara umum jauh lebih besar dari matahari, gitu kan. Padahal pandangan kita menyatakan bahwa bintang itu kecil. Nah, itu artinya indera kita memang ya begitu ya, dalam artian tidak melihat realitas itu bagaimana adanya, gitu ya. Nah, maka kemudian di situ diperlukanlah yang namanya fuad, ya, intelek untuk menerjemahkan, ya, memahami apa yang tertangkap oleh indera itu. Nah, gitu ya. Sama dengan kalau kita mendengar suara yang lengah, yang lemah, begitu. Iya, itu memang lemah. Tapi apakah karena faktor jarak, nah kita dengar lemah. Tapi apakah suara di tempat sumber suara itu lemah atau tidak? Nah, ini kan apa? Kemudian kita memahami itu dengan intelek kita, ya, dengan nalar kita, begitu, dengan analisis kita. Oh, ternyata di sumbernya itu kuat sekali, gitu ya. Nah, seperti itulah. Ya. Nah, jadi Edwin Hubble ya, mengamati apa yang disebut dengan pergeseran merah. Nah, ini ya, pergeseran merah. Ya, gambar yang bawah ini merah. Gitu. Gambar yang atas ini biru ya ke ungu begitu. Nah, jadi kalau pergeseran merah ini seperti kalau gelombang bunyi ya itu melemah. Ini namanya efek Doppler. Jadi kalau kita berdiri di pinggir jalan, lalu ada mobil lewat, ya, kemudian menjauhi kita sambil membunyikan klakson atau bel, maka belnya itu akan terdengar melemah oleh telinga kita, gitu ya. Sebaliknya kalau dia mendekat, itu akan terdengar mengeras, memekakkan telinga, begitu ya. Nah ini. Nah kalau dalam gelombang elektromagnetik cahaya tampak, maka kalau sumbernya menjauh, ya pergeserannya itu ke arah merah, ya itu. Jadi kalau bunyi tadi melemah, nah ini kalau cahaya tampak itu ke arah merah, ya. Kalau mendekat itu ke arah ungu, begitu ya. Itu magic, seperti formula Magiku Hibiniu, begitu ya. Merah jingga, kuning, biru, hijau, hibiniu, nila, ungu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang ditangkap oleh Edwin Hubble, ya, oleh Edwin Hubble. Nah, itu yang tampak oleh. Nah, jadi artinya sumber-sumber cahaya dalam ini bintang-bintang dalam kumpulan galaksi, ya, di kolektif galaksi itu menjauh, ya, jauh. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan yang kemudian disebut dengan expanding universe, ya. Nah, nih. Jadi jagat raya kita itu sekarang sedang mengembang, meluas, gitu ya, membesar. Nah, berarti ya kita kan nih, saya nih usia 57 tahun, berarti ketika saya lahir, gitu kan ya, jagat raya ini lebih kecil lah daripada saat saya sekarang ini, ya 57 tahun dari saya lahir, kan begitu ya. Nah kalau kita tarik lagi 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu, itu berarti makin kecil, makin kecil, makin kecil, kan begitu ya. Nah itu konsekuensinya ya, makin kecil. Nah, dan ketika T0 tadi itu, ya, itu yang kemudian sampai katakanlah pada ukuran jagat raya itu ketika 0, ya. Tuh. 0, disitulah ledakan besar, 0.
Nah, ledakan besar itu ya, jangan lupa ledakan besar itu dari ketiadaan, dari al-kaun itu kan ada. Apa yang ada? Yang ada itu adalah ruang. Yang ada itu adalah waktu. Yang ada itu adalah nanti ya radiasi ya, kita pelajari lebih lanjut nanti. Nah, ya. Jadi ruang, waktu. Nah, materinya itu masih berupa penyusun fundamental. Ya, kalau orang fisika di bidang saya itu menyebutnya sebagai elementary particle, partikel elementer. Ya, apa itu? Bukan berupa atom, bukan berupa proton, bukan berupa neutron. Proton, neutron belum ada. Ya, jangankan atom, apalagi molekul, apalagi batu-batu belum ada. Ya, nah, itu ya. Nah, jadi ruang dan waktu. Jadi sebelum Bang itu belum ada ruang waktu. Nah, ini ya, ini yang perlu dicatat ini. Jadi ledakan itu tidak terjadi di dalam ruang dan waktu gitu, ya. Tapi justru ketika ledakan itulah terjadi ruang dan waktu. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kata ledakan itu sendiri sebenarnya adalah metafor, majas, gitu ya. Nah itu. Nah, jadi inilah sekarang kalau kita melihat langit malam ya, malam kalau siang ini kan udah mulai cerah, yang mulai terang gitu kan. Jadi itu. Nah kita kan seperti yang saya katakan tadi itu kan kita nggak melihat ya bahwa bintang-bintang itu bergerak. Ya kita hanya akan bisa melihat ya pergerakan itu kalau melintang ya. Tapi kalau menjauh ya, kalau menjauh itu kita nggak akan melihat. Sama dengan kalau kita melihat kereta api ya. Kalau relnya itu kita melihat relnya itu lurus ke depan, ya kita nggak akan melihat itu maju mundurnya kan. Paling-paling ya makin kecil gitu ya. Tapi karena nih bintang-bintang jauh sudah berupa titik, udah nggak bisa lagi lebih kecil gitu ya. Nah jadi kayak gitu sehingga kemudian meskipun menjauh ya itu tetap aja gitu. Seolah-olah tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu sekali lagi bahwa indera kita gitu loh ya, indera kita itu untuk hal-hal yang ekstrim, untuk ekstrim besar, ekstrim kecil, indera kita itu memang nggak lagi bisa ya menangkap itu apa adanya gitu ya. Nah itu. Nah kembali ke ayat ini tadi. Nah kita fokus sekarang ke kun ya, kun. Nah tadi berasal dari kata yang sama karena ya kunu kaunan kianan gitu ya. Kun itu adalah fi'il amrnya ya. Ada apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu perintah keberadaan itu gimana ya? Adalah bukan adalah yang dalam artian buku ini adalah mahal bukan ya. Buku ini milik si ini bukan, tapi ini keberadaan ya, eksistensi gitu. Jadi itu ya. Nah, di awal jagat raya kita itu simetri. Karena berasal dari ketiadaan kemudian menjadi ada gitu ya. Menjadi ada. Tuh. Kita kan katakan itu ada materi ya. Ada materi begitu. Ada energi ya. Nah, tapi ini kan awalnya kalau misalkan berangkat dari ketiadaan, kita wakili saja ketiadaan ini dengan nol. Ya, nol dalam apapun itu, nol dalam energi, nol dalam materi, akan seperti itu ya, kita sederhanakan seperti itu. Nah, kok kemudian ada materi nih, kok kemudian ada energi nih, ya, terus gimana nih? Berarti kan dari tidak ada menjadi ada ini tadi ya, tapi di satu sisi kalau kita bicara hukum alam begitu ya yang kita pahami sekarang ini seperti berarti ada penyimpangan ya dari tidak ada menjadi ada dalam artian konservasi ya kekalahan itu terlanggar. Nah supaya tidak terlanggar maka ini harus simetri itu berarti kalau ada materi ada antimaterinya. Kalau ada energi itu kuantitas positif berarti harus ada energi negatifnya. Nah, itu setimbang, itu simetri.
Nah, itu. Jadi dari ketiadaan nol itu tadi lah, maka ada materi. Kalau materi positif berarti ada yang negatif, yaitu antimateri. Itu. Jadi seperti itu ya. Ini. Nah, jadi ini ilustrasinya ya, simetri begitu. Seperti ini simetri cermin, kanan kiri refleksi ya, pencerminan. Ini menggambarkan apa namanya, sketsa kupu-kupu begitu ya, simetri kanan kiri begitu. Tapi kalau atas bawahnya, karena atasnya ada kumisnya, jadi tidak simetri ya. Tapi kalau kumisnya dibuang, ini jadi simetri juga atas bawah ya. Nah, di sini sekarang simetrinya tinggal kanan kiri gitu ya. Nah, tapi kalau simetri dalam jagat raya, saya katakan tadi materi ya, yang pertama kali diketahui sebagai pasangan ya, nanti itu adalah elektron mempunyai pasangan ya. Elektron itu kita tahu bermuatan negatif gitu, muatan listrik negatif, tapi kemudian diketahui dia punya pasangan ya, yaitu elektron positif. Elektron positif itu disebut positron. Positif elektron, positron, begitu ya. Nah, ini pasangan. Nah, kalau partikel yang merupakan pasangan ini bertemu, ini musnah nanti ya, ini musnah. Nah, jadi kemudian ditegaskan ya di ayat yang lain, ini mastawa ilas sama'i wa hiya dukhan faqala laha alil ard i'tiya tau'an au karhan qalata ataina ta'iin ya. Kemudian nah ini saya sumastawa ila sama wa hiya dukhan ya. Kemudian dia pergi menuju ke langit, ketika langit itu masih berupa dukhan ya. Kita singgung langit dulu ya, sesuatu yang kita lihat ke atas. Nah, dalam kajian kita tentang langit itu sebenarnya kita sampai pada kesimpulan bahwa langit itu adalah ruang-ruang di luar bumi ya, setelah jarak tertentu. Nah, ini setelah jarak tertentu ya, tidak langsung ruang. Kalau langsung ruang setelah bumi itu berarti ya tempat kita menghirup udara itu langit begitu ya. Ini tapi ini tidak ya, karena kemudian Allah Al-Qur'an menyebutkan wa ma khalaqna sama wal ardo wa ma bainahuma. Nah, itu ya. Jadi ada sama, al-ard, lalu bainahuma, dan yang di antara keduanya. Nah, itu. Jadi ada pemisah antara langit dan bumi. Jadi ruang setelah bumi itu tidak disebut sebagai langit gitu ya. Tapi ada baina bahuma. Jadi ruang yang tidak disebut langit gitu. Nah, di sini disebutkan sumastawa ila sama, kemudian dia menuju langit, dan ketika langit itu masih berupa dukhon. Ya, dukhon ini kita maknai sebagai kabut ya, suatu yang halus begitu. Nah, ini tadi ya di ujung sini ya. Ketika langit gitu. Jadi tadi kan badius sama wati wal ard. Nah, ini kalimatnya berurutan ya. Tapi sekian lama yang ada itu hanya langit ya, belum ada bumi gitu. Dan langit sekali lagi kita pahami ini sebagai ruangan gitu. Memang dengan ada isinya ya, maksudnya itu bukan ruang kosong, ada isinya. Nah, isinya di sini masih berupa sesuatu yang halus, yaitu dukhon ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya ini proses yang panjang ya. Kita tahu nanti bahwa bumi itu belakangan keberadaannya ya, ada sekian, ini kalau dalam perspektif sains ya, dalam perspektif sains itu tanpa bumi ya. Kalau usia tadi, usia jagat raya kita itu 13,7 miliar gitu. Nah, bumi itu masih berusia sekitar 4,6 miliar ya. Jadi ada masa 9 miliar, sekitar 9 miliar tahun itu yang belum jagat raya tanpa bumi. Jadi masih berupa langit saja ya, langit saja begitu ya. Nah, itu.
Nah, ketika kemudian bumi udah tercipta begitu, ya, maka kemudian ada langit dan bumi, lalu Allah berfirman pada keduanya, ya, supaya datang dengan sukarela, dengan ketaatan maupun dengan keterpaksaan, karhan, dengan ketidaksukaan, dengan kebencian, makruh, berasal dari kata makruh begitu ya. Maka kemudian qalata, ya, keduanya langit dan bumi itu berkata, ya, ataina toin, kami akan datang padamu, kami akan datang dengan patuh, dengan taat gitu ya. Nah, ini yang halus-halus tadi itu, ya. Jadi ini halus-halus ini tadi. Jadi ini saya sekaligus mempopulerkan ya istilah-istilah ilmu pengetahuan khususnya dalam high energy physics begitu ya. Nah, jadi begitu kun, ya, sekali lagi belum ada batu, belum ada belum ada kerikil, belum ada debu, ya, belum ada air, belum ada molekul, belum ada atom, belum ada proton, tapi yang ada itu adalah isi proton, penyusun proton, ya, ada elektron, gitu. Karena elektron masuk sesuatu yang fundamental, gitu, ya. Nih, nah apa penyusun proton, neutron? Itu disebut quark, ya, quark itu. Jadi quark itu ada 6, ya. Untuk menghafalkan itu gini, D sebentar, UCT, U up, ya, charm top, nah, kemudian DSB dan lain sebagainya, DSB down, strange bottom, gitu ya. Nah inilah yang ada di awal-awal, ya, belum dalam bentuk proton, apalagi atom begitu ya. Nah ini sampai 3 menit pertama, ya, sampai 3 menit pertama. Jadi prosesnya itu berlangsung sangat singkat, ya, sangat singkat. Gitu kalau menurut ukuran manusia, gitu ya. Itu. Tapi dalam waktu yang segitu itu di alam ini, ya, atau kalau ya Allah itu sudah bisa menciptakan banyak hal, banyak hal gitu. Ya nih, ya, atau kalau dalam bahasa yang sekuler gitu ya, prosesnya terjadi banyak ini ya, proses di alam itu. Nah ini tadi ya, positron itu adalah elektron positif, positif elektron, ini elektron. Nah ini kalau ketemu tuh musnah, jadi ya simetri, nggak ada lagi. Nah ini ya, nah jadi kalau itu ini cahaya ini, nah itu kalau bertemu itu langsung musnah, gitu ya. Nah ini di pasangan, ya, pasangan yang umumnya manusia nggak tahu, ya, wa mimma la ya'lam, ya, khalaqal azwaj, jadi menciptakan suatu kullaha, pasangan dari segala sesuatu, dari tanaman yang ditambahkan di bumi, kan, di dalam diri kita, ya, wa mimma la ya'lam, dan apa-apa yang mereka nggak tahu, kita nggak tahu, umumnya kita nggak tahu, ya. Ini, nah itu, tapi para ahli fisika yang pertama kali merumuskan itu adalah fisikawan dari Inggris, ya, Paul Andre Maurice Dirac secara teoritis, dan kemudian dikonfirmasi oleh eksperimentalis Anderson, begitu ya. Nah itu, nah kembali ke bagian ayat ini, ya, ini tadi kita bahas kunnya, sekarang yakun, ya. Jadi tadi simetri. Sekarang bagian yang tidak simetri, ini adalah fiil mudhoreknya, yakun, yakunu. Jadi berarti sedang eksis, apa nih? Being, ya, being itu sedang mengada, ya, sedang mengada. Kalau tadi itu ada, adalah gitu ya. Jadilah begitu, maka ini sedang mengada, being, berproses sampai sekarang. Ini fiil mudhorek, ya. Nah itu. Dan ini kita lihat, ya, itu simetri. Ya, artinya kalau tadi kita katakan bahwa kalau materi ketemu antimateri itu musnah, begitu ya. Nah, tapi ternyata ini ada fenomena-fenomena yang menarik yang sampai memaksa kita membuat kesimpulan bahwa jagat raya kita itu sekarang asimetri.
ya. Asimetri berarti ada jumlah ya dari pasangan tadi itu ada yang lebih besar daripada yang pasangannya, gitu ya. Dan apa itu? Ya kita lihat ini ya di sekitar kita atau kita ini kan materi, gitu ya. Jadi ada materi yang jumlahnya itu lebih banyak, ya. Nah, secara teoritis begini, dari 10 miliar antimateri, gitu ya, ada 10 miliar satu materi. Jadi kelebihan satu. Jadi kalau kemudian ini ketemu semua sekarang ini ya, itu tinggal satu materi. Itu kalau 10 miliar antimateri ketemu ya dengan materinya begitu ya, maka tersisa satu materi. Ya. Nah, problemnya kan di alam ini kan jumlahnya bukan sekedar miliar, bukan sekedar triliun ya, angkanya begitu. Sehingga kalaupun ketemu kemudian tetap yang materi tetap eksis gitu ya. Nah ini. Nah, ilustrasi mudahnya begini ya. Ya ini apa namanya? Diceritakan kan ya, diriwayatkan. Diriwayatkan begitu ya. Ada seorang astronot yang sudah mendarat di bulan ya, itu Neil Armstrong begitu ya. Nah, kita tahu bahwa Neil Armstrong itu kembali dengan selamat ya, dengan selamat ya, dengan sehat, enggak ya, mungkin batuk-batuk kecil iyalah, tapi enggak seperti kena corona begitu kan ya, dengan sehat, dengan selamat. Tapi dalam konteks ini selamat itu berarti dalam keadaan utuh. Apa maksudnya dalam keadaan utuh? Yaitu tanpa cacat. Nah, ini ya. Nah, dalam perspektif kesimetrian tadi, ya maksudnya begini. Kalau di bulan itu ada antimateri, misalkan anti kuping dalam jumlah yang cukup, begitu ya. Maka Neil Armstrong ini akan berpotensi ya, kuping Neil Armstrong itu akan kena anti kuping ya. Nah, kalau kuping ketemu dengan anti kuping, maka kupingnya itu akan lenyap ya, kemudian keluar cahaya dari kuping itu. Gitu loh. Ya, maksudnya begitu. Demikian juga kalau misalkan di situ ada anti kaki. Anti kaki. Artinya ada materi-materi zat-zat ya yang merupakan pasangan dari bahan-bahan pembuat kaki. Ya, itu kemudian ketemu kaki. Maka di kaki itu akan keluar cahaya dan kakinya akan hilang. Itu. Artinya Neil Armstrong ini akan cacat ketika kembali ke bumi kalau di bulan itu ada dalam jumlah cukup yang namanya antimateri. Nah, bahwa Neil Armstrong itu kembali dengan keadaan selamat, utuh, ya, tanpa cacat, itu mengindikasikan bahwa di bulan sana itu tidak ada antimateri yang cukup. Jadi yang dominan itu adalah materi. Ya, itu. Nah, pertanyaannya sekarang masih kembali ke ayat ini. Di sini ada 3 kata, ya, kun, fa, yakun. Jadi ada kun, yakun, satu akar kata yang sama, tapi satu berupa fi'il amr, satu fi'il mudhari. Tapi di antaranya itu ada fa, ya. Fa itu adalah huruf athof, begitu ya. Nah, ini menghubungkan antara yang simetri dan yang asimetri, ya. Itu. Asimetri itu tidak simetri, ya. Kalau antisimetri itu simetri tapi anti, ya. Itu masih simetri. Tapi kalau asimetri itu benar-benar nggak simetri. Nah, jadi pertanyaannya adalah alam semesta yang tercipta atau dicipta dalam kondisi simetri, kemudian bagaimana sekarang ini yang kita lihat alam semesta itu tidak simetri. Bagaimana menjelaskan ini? Nah, di sini ada fa, ya. Di dalam konteks ini ya, menjembatani ini diskontinuitas ini ada fa, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Ini yang para ahli ya, para ahli fisika ya. Ini saya sempat belajar dulu ya ketika S3 itu. Ini ya yang saya pelajari tentang baryogenesis ini ya.
Jadi sebagai ilustrasi, jadi ini ya dari bank, dari kun ya, sampai di sini ini simetri. Tapi kemudian di sini itu jagat raya kita itu asimetri. Ya, jadi ada momen di sini yang asimetri itu mulai rusak, terlanggar ya. Dan ini ternyata waktunya itu sangat kecil. Itu 10⁻⁻11 detik coba. Berapa itu? 10 miliar detik. Waduh, ya. Jam kita aja hanya bisa sampai 1/10 detik, ya ini 1/1 miliar detik. Itu terjadi proses ya. Sehingga kalau kemudian kita melihat hanya dengan perasaan saja, dengan mata saja, ya alam akan tertangkap simetri sejak awal ya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan bariogenesis. Bario itu baryon ya, materi itu. Antibarion itu antimaterinya gitu ya. Genesis itu kelahiran. Ya, jadi begitu. Jadi kelahiran materi. Artinya ya proses jadi kalau ini kita bicara proses peluruan, barion menjadi meluruh dan kemudian anti barion meluruh, itu saling pasangannya. Ini kalau kecepatan meluruhnya sama, maka tetap saja ini simetri karena jumlah materi dan antimateri tetap. Tapi di sini peluruan barion ya karena dibanding anti barionnya ya itu lebih lambat, sehingga kemudian keberadaan barion itu jauh lebih besar daripada anti barionnya. Itu terjadi pada 10⁻⁻11 detik ya itu. Nah, penggagas awalnya ya persyaratan untuk terjadinya ini adalah Andrei Sakharov ya, fisikawan Rusia yang sempat dipenjara di Padang Siberia ya, Padang penjara yang sangat menakutkan di daerah Rusia sana ya. Nah, ini Andrei Sakharov itu termasuk salah seorang yang pernah ditahan di sana gitu ya. Nah, jadi itu ya. Ini jadi ceritanya itu ya seperti itu. Jadi pada 10⁻⁻11 detik ya, dengan temperatur jagat raya itu ya sekitar 10⁻27 Kelvin ya, artinya 24 triliun. Nah, jadi kalau sekarang ini kita berada di dalam alam yang asimetrik, ilustrasinya begini nih. Jadi dalam perspektif fisika partikel begitu ya. Jadi di sekitar kita ini bahkan dimanapun kita, termasuk kita di dalam ruangan, kita ini dilewati oleh partikel. Partikel apa itu? Khususnya neutrino. Ya, kalau cahaya jelas, cahaya ini jelas ini ya, sumber cahayanya ada di lampu di atas saya ini ada di atas jamaah semua juga ada ya, di masing-masing di rumah, setiap rumah. Tapi kita juga dilewati neutrino. Neutrino itu partikel ya, kalau yang paling mudah di proses radioaktif pembakaran di matahari di situ ya. Itu kemudian salah satu partikel yang dihasilkan itu adalah neutrino elektron. Ya, neutrino elektron. Dan itu dipancarkan dari matahari ya ke seluruh ruangan di alam semesta ini ya. Jadi berbarengan dengan cahaya matahari, bergerak elektron ke kita, lalu menembus dinding-dinding ini, bahkan dinding-dinding rumah kita juga tertembus ya. Dan kita tahu bahwa elektron penangkap detektor penangkap neutrino itu salah satunya ada di Jepang ya, yang namanya lab Super Kamiokande, laboratorium Super Kamiokande. Labnya itu ditanam di kedalaman 1000 meter, ya. Jadi 1 kilo itu dari bawah permukaan tanah. Gitu ya. Nah, partikel-partikel yang lain yang tidak diperlukan itu disaring oleh permukaan tanah yang 1 kilo ini. Tapi neutrinonya lewat, ya. Kemudian di situ diberi 50.000 ton air, ya, diharapkan neutrinonya itu bisa berinteraksi ya dengan molekul air, lalu itu sangat lemah ya, sangat lemah
Makanya kemudian jumlah airnya banyak sehingga kemudian diharapkan ya ada satu atau dua gitu ya yang berinteraksi, dan karena yang berinteraksi sedikit maka sinyalnya juga sangat lemah, maka kemudian di dinding-dinding itu ada penguat yang namanya photomultiplier itu ya. Itu ada 11.146 di dinding tabung raksasa di Super Kamiokande itu ya. Ya, jadi itu. Nah, jadi setiap saat kita ini sebenarnya dikenai oleh materi ya, khususnya oleh neutrino ya, selain tentu juga oleh apa namanya cahaya ya, cahaya. Jadi itu. Jadi kita berada di jagat raya yang didominasi oleh materi daripada anti materi. Nah, dan seperti yang tadi ya, didukung oleh data eksperimental, data observasi oleh Edwin Hubble bahwa jagat raya kita itu sedang mengembang ya. Nah, terkait dengan mengembang sebenarnya itu tidak tunggal, dalam artian konsepnya itu tidak tunggal, tapi ada tiga ya. Mengembang yang akan berujung pada proses berbalik mengkerut kembali sehingga kemudian galaksi-galaksi itu akan mendekat, dan ketika mendekat itu nanti akan bertabrakan akan hancur, dan ini yang kemudian disebut dalam bahasa ilmiah the big crunch ya. Ini adalah kiamat versi kehancuran besar ya. Tapi ada juga yang kemudian mengembang terus lalu asimtot ya. Jadi relatif nggak ini lagi, pertambahannya nggak signifikan lagi, tapi ada yang terus membesar itu kalau alam semestanya itu terbuka. Nah, kiamat yang seperti ini adalah kiamat di heat death ya. Jadi ketika temperatur di seluruh ruangan itu nanti sama ya, maka setiap objek, setiap makhluk nggak bisa lagi bergerak. Kenapa? Karena distribusi energi di seluruh ruangan itu sama begitu ya. Nah, karena kita tahu tadi ilmuwan mengatakan usia jagat raya itu 13,7 miliar ya. Nah, kira-kira berapa ya kalau ini kita anggap aja ini berubah bola lah gitu ya. Bola gede gitu. Berapa sih jari-jari jagat raya kita? Nah, begini cara menghitungnya ya. Usia jagat raya kan diperkirakan 13,7 miliar tahun ya. Tahun ya. 10 miliar itu kan berarti 10 pangkat 9 ya miliar itu. 13,7 miliar tahun. Tahun itu kan 365 hari. Ya, itu. Satu hari itu kan 24 jam. 1 jam itu kan 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Nah, ya. Jadi usia jagat raya itu kalau kita nyatakan dalam detik, nah ini 4,32, 10 pangkat minus pangkat 17 detik ya. Itu. Nah, dalam rentang itu cahaya yang tadi ya menyebar itu, cahaya langsung berjalan nih. Dan kita tahu kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi dalam waktu itu sudah menempuh ini jarak ini ya 1,296 10 pangkat 23 km ya, itu sangat besar, dan bukan sekedar sangat besar. Kalau kita asumsikan bahwa katakanlah ledakan itu ya, bumi itu karena ya pusat ledakan begitu, maka kita tidak akan pernah sampai bisa mencapai di batas luar jagat raya. Mengapa? Ya karena cahaya itu kan kecepatan tertinggi ya di alam semesta itu. Jadi kita nggak mungkin lagi bikin pesawat atau apalah gitu ya. Karena apa? Pesawat kita pun tetap berada dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Sementara ini tadi kan sudah usia jagat raya itu kan 13,7 gitu ya. Itu. Jadi nggak mungkin tepian jagat raya ini bisa kita capai begitu ya. Itu ilustrasinya. Nah, jadi inilah jagat raya yang kita berada di dalamnya ya, yang kalau malam kelihatan bintang-bintang ya, tapi kita pun juga masih nggak bisa melihat yang cerah secemerlang ini ya. Ini dengan bantuan teleskop kita bisa mengidentifikasinya. Kalau mata telanjang kita ya udahlah yang kecil-kecil dengan klip-klip ya, tapi nggak ada yang sampai kemudian seperti lampu begitu ya. Nah, itulah jagat raya ya, jagat raya yang asimetri
lebih didominasi oleh keberadaan materi daripada antimateri, ya. Nah, kalau keberadaannya sama, ini punya potensi setiap saat untuk lenyap. Kenapa? Karena materinya mendekat, lalu ketemu materi dan itu akan musnah. Yang terjadi adalah cahaya. Nah, jadi begitulah ya, apa namanya, badi'us samawati wal ard, ya, wa idza qada amron fa innama lahu kun fayakun, ya. Jadi fa innamal yaqulu lahu kun fayakun, ya. Jadi begitu. Nah, demikian jamaah ngaji kita pada pagi hari ini, ya, tentang jagat raya kita, ya, dalam perspektif tadi kun fayakun, ya, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran, ya, apa namanya, bagaimana kemudian kitab suci yang kita yakini kebenarannya ini, ya, dan juga ilmu pengetahuan yang berkembang sedemikian, apa namanya nih, sedemikian pesatnya, yang ya oleh ilmuwan-ilmuwan yang berdedikasi tentunya, ya, yang menghabiskan waktunya untuk merenungi jagat raya ini saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan tadi oleh Prof. Agus Purwanto. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi jamaah yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dulu atau dapat melakukan bertanya lewat chat. Tadi sudah ada yang raise hand. Ini siapa? Siapa tadi? Sinung Baskoro atau siapa tadi? Monggo Pak Sinung, dipersilakan. Oke, teman Pak Kiai Gus Pur. Istilah kun fayakun ini memang sering diartikan oleh orang sebagai apa ya, kemaha berkehendak Allah lah. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu cukup dengan mengatakan kun fayakun. Nah, ini sebagian orang ada yang mengartikannya bahwa seperti simsalabim gitu. Artinya jadilah maka terjadilah. Sementara bagi para saintis kan itu memahami bahwa setiap Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada proses kan. Kalau Allah berkehendak bikin manusia semuanya langsung dewasa, tapi kan kenyataannya dalam berupa bayi dulu, kemudian anak-anak, artinya ada proses lah untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ini di dalam proses segala sesuatu yang diciptakan Allah, apakah memang ada evolusi kan? Jadi ada perubahan secara perlahan, meskipun memang ada beberapa hal yang ya kita tahulah mesti ketika Allah menciptakan Adam kan tanpa permulaan, menciptakan Nabi Isa itu tanpa bapak, ya ada beberapa hal yang memang itu hak prerogatif Allah. Cuman pengertian kun fayakun ini kalau diartikan seperti simsalabim tadi bagaimana? Artinya Allah kan bisa saja menciptakan sesuatu itu bang tadi ya misalnya kun fayakun langsung jadi tanpa proses. Apakah itu ada gitu, Pak Kiai? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Kata yakunnya itu sendiri, ya, yakunnya sendiri itu mewakili konsep evolusi, ya. Yakunnya sendiri, karena yakunnya itu kan kata kerja present tense, ya, being gitu. Jadi yakun, makanya tadi saya jelaskan karena yakunu kaunan kianan, ya. Yakunu itu apa? Jadi yakunu itu kalau dalam creating, he is creating, dia sedang mencipta, gitu loh ya, begitu. Nah itu, jadi
seperti itu. Jadi sebenarnya secara eksplisit ya, implisit di kun fayakun itu bukan sekedar simsalabim, tapi kalau kita cermati dari bentuk kata kerjanya, fiilnya sendiri itu sudah menyatakan di situ ada evolusi, yakunu, begitu ya, yakunu begitu. Nah ini kan berbicara tentang ada menjadi tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, ada seperti yang sekarang ini, yaitu tadi proses yang ternyata bahkan sampai sekarang pun itu belum selesai. Bahkan kalau kita lihat dari perspektif mikronya, nanti ada ayat lain yang mengatakan yubdiul khalqa summa yu'idu. Ya, itu. Jadi ini fi'ilnya mudhari. Itu. Penciptaan. Yubdiul khalqa menjadi memulai penciptaan dan kemudian mengulangi. Ya, itu. Nah, ini mudhari. Jadi proses itu sedang berlangsung. Jadi begitu. Ini diwakili oleh kata-kata kun fayakun itu sendiri. Itu sebenarnya di situ ada proses. Gitu ya. Begitu. Yes, secara umum, ini secara umum ya. Secara umum itu akan ada proses. Bahkan mohon maaf, ini saya tambahkan. Katakanlah ini yang menarik. Biasanya kan kita bicara tentang evolusi makhluk. Ini kemudian kita selalu menisbatkan itu pada Charles Darwin ya. Itu. Tolong dicatat bahwa konsep evolusi ya, bahwa nanti kera dari manusia itu problem yang lain. Tapi kalau evolusinya itu sendiri, bahkan kemudian proses seleksi, itu sebenarnya sudah digagas, sudah ditulis oleh Al-Jahiz ya. Dan kita tahu Al-Jahiz itu kan termasuk 3 ilmuwan yang ada di dunia Islam sebelum Al-Kindi. Ya. Nah, Al-Kindi ini siapa? Al-Kindi ini di dalam catatan sejarah itu adalah tokoh ya, yang memulai proses penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, gitu ya. Nah itu. Nah tapi sebelum itu ternyata kita sudah punya ilmuwan, salah satunya adalah Al-Jahiz, selain juga Ibnu Hayyan dan juga Al-Khwarizmi, ya Al-Khwarizmi itu. Nah itu artinya dengan kata lain bahwa ilmuwan-ilmuwan ini ya sebelum mengenal pemikiran-pemikiran Yunani sudah berpikir. Nah, maka kemudian pertanyaannya dari mana dia bisa berpikir? Ya karena Quran ini instruksi ayat-ayatnya itu banyak tantangan-tantangan untuk berpikir. Nah, Al-Jahiz itu menulis kitab Al-Hayawanat ya, tentang hewan-hewan gitu ya. Tentang hewan-hewan. Jadi dalam kitab Al-Hayawanat itu kan dibahas sekitar 360-an hewan yang sudah dibedah dan ditulis di situ. Nah, di situ memang disebutkan bahwa ini berevolusi. Jadi itu. Jadi jauh sebelum Charles Darwin ya, itu di kita sudah punya konseptor tentang evolusi, yaitu Al-Jahiz dari Afrika itu ya. Begitu, Bapak. Nggih, matur nuwun, Pak. Sami-sami. Enggak, berikutnya. Terima kasih. Ini ada yang bertanya via chat. Ini dari Bapak Agus Fanar Syukri. Mungkin saya bacakan mau. Yang pertama, apa pengaruh neutrino yang kita terima dalam tubuh kita dari alam semesta ini? Kemudian kedua, adakah hubungannya neutrino dengan roh makhluk hidup? Dan ketiga, di akhirat kelak nanti apakah ada neutrino tadi? Mungkin bisa dijawab. Iya. Jadi ada 3 pertanyaan tentang neutrino ya. Yang pertama tadi, apa ada pengaruh dengan tubuh kita ya? Neutrino ini partikel yang berinteraksi lemah ya, makanya dia bisa lolos, bisa menembus saya ilustrasikan tadi dinding rumah kita gitu ya. Itu. Jadi emang relatif tidak ini ya ke tubuh kita, tidak tidak berdampak ya. Itu. Kalaupun berdampak itu amat sangat kecil sesuai dengan neutrino itu adalah partikel yang berinteraksi lemah. Namanya dari neutrino itu netral. Ya, no-nya itu neutrino itu kecil, jadi partikel kecil yang netral. Kalau neutron kan partikel
netral tapi seperti proton ya. Proton itu masanya 1836 kali massa elektron. Jadi gede gitu, neutron. Nah, jadi neutrino itu sebenarnya netral, tidak bermuatan listrik. Tapi dia bukan seperti foton, ya, tapi dia bangsanya elektron. Gitu. Jadi tidak terasa lah. Gitu. Nah, kemudian apa ya? Apa tadi yang kedua tadi itu gunanya atau apa tadi ya? Jadi begini. Yang kedua itu hubungan neutrino dengan roh makhluk hidup. Oh, dengan makhluk hidup. Ya, jadi neutrino itu tidak terlalu ini ya dengan makhluk hidup ya. Apa hubungannya ya? Gitu. Tapi neutrino itu diteliti oleh orang sekarang itu karena neutrino inilah yang kemudian nanti apakah jagat raya kita itu nasib jagat kita itu akan bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang memang belum diketahui ya di alam semesta itu ya. Nah, salah satu kunci dari rahasia itu adalah neutrino. Makanya kemudian orang itu menyelidiki neutrino itu lebih serius. Nah, pertama, kenapa kok ada neutrino? Jadi gini dulu ya, ketika Marie Curie itu mengamati radioaktif, peluruan radioaktif, itu kan penjelasannya neutron meluruh pada proton dan elektron. Ya. Neutron itu netral, proton itu positif, elektron negatif, udah dan pas. Ya. Tapi problemnya adalah jadi konservasi muatan listrik itu terpenuhi. Tapi masalahnya adalah neutron tuh spinnya setengah, proton spinnya setengah, elektron spinnya setengah. Jadi kalau hanya proton neutron, jadi dari spin setengah menjadi spin bulat. Setengah dan setengah itu bisa setengah min setengah jadi 0, bisa setengah plus setengah jadi 1. Ini terlanggar konservasi spin. Maka perlu diperkenalkan makhluk yang lain, objek yang lain. Nah, supaya tidak melanggar muatan listriknya, maka ini harus netral. Makanya kemudian ada kata NEUTER dulu ya, baru kemudian nanti ada inonya, neutrino gitu. Jadi netral muatan listriknya. Tapi untuk mempertahankan spin, dia harus berspin setengah. Jadi seperti itu pertama kali munculnya. Jadi itu bukan rekayasa, tapi untuk menjelaskan supaya kesetimbangan proses ini tadi, hukum-hukum kesetimbangan ini terpenuhi. Jadi seperti itu, ya. Jadi sampai sekarang secara spesifik untuk makhluk hidup belum penyelidikan belum sampai ke sana, ya. Itu. Nah kemudian yang ketiga tadi apa? Oh di akhirat. Di akhirat. Ya kalau di akhirat itu ada apa saja gitu ya. Jadi begini ya, Mas, ini Ustadz Fana Sukri ini DKM-nya Masjid Lipi, sekarang Masjid Brain. Ya. Jadi kalau kita merujuk pada konsep Plato ya, gini ya, ini Plato itu untuk menyederhanakan saja. Jadi di Plato itu ada yang namanya dunia idea, ada dunia yang dunia realitas. Ya. Jadi apa yang ada di dunia realitas itu sebenarnya dulu ada di dunia Eda. Eda ini kalau kita gambarkan katakanlah alam sebelum ini gitu ya, dan juga alam setelah ini gitu ya. Jadi itu akhirat gitu. Ya berarti ada semua. Sekarang ada neutrino, berarti nanti juga ada neutrino. Sekarang ada laptop, nanti juga ada laptop dan seterusnya. Begitu. Wallahu a'lam. tapi globalnya itu begitulah, gitu ya. Mau teliti neutrino di akhirat nih, ya Pak Fandar ini. Ini ada lagi nih apa itu? Monggo dari Pak Marionto bisa. Ya apa lagi? Monggo. Mohon maaf masih masih di mute. Oh masih mute. Makasih Gus Bur, luar biasa. 2 pertanyaan. Monggo. Tak catetin enggak lali. Kelanjutan dari ayat Fusilat
11, yaitu di 12, langit dibentuk dalam 2 masa. Oh iya. Nah, pengertian 2 masa ini apa? Masanya itu sama, misalnya 2 hari, waktu sehari pertama, hari kedua mungkin maksudnya mungkin sama. Ditambah lagi pertanyaan di situ, apakah di situ bumi ada? Kayaknya hanya langit yang disebutkan di situ. Jadi kayaknya hanya langit, tidak ada buminya di situ. Kayaknya Gus Pur tadi sudah menyebut juga. 9 miliar tahun pertama bumi belum ada, kan gitu ya. Ya. Itu satu, tapi mungkin 1A, 1B ya. Yang kedua, konstanta Planck lah, konstanta Hubble lah untuk menghitung kapan Big Bang. Jadi pertama dulu tahun sebelumnya mungkin 500, satuannya mungkin MPS per apa aku lupa di situ. Tapi akhirnya mendapatkan angka-angka yang sekarang ini. Nah, sekarang ini berkisar antara 50 sampai 100 konstanta Hubble itu, sehingga mendapatkan angka kalau 50 maka Big Bang itu T0 ada di sekitar 19 miliar tahun atau 20 miliar tahun di situ. Ketika ke 100 itu hanya sekitar 4 atau berapa, tapi sekarang ini lebih banyak ke 70, 71, 72 itu, yang menghasilkan 13,7 miliar tahun. Oke, menarik. Dari besaran yang relatif besar itu, mengapa masih sebesar itu errornya? Mungkin pertanyaannya begitu sih. Jadi yang bagus itu angkanya di dekat mana sih? 13,5 atau 20 atau berapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan berat. Jadi yang pertama, jadi begini, lengkapnya kan langit 2 masa, bumi 2 masa, dan kemudian kehidupan ini 2 masa ya. Totalnya 6 masa begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, langit 2 masa itu apakah kemudian setelah langit 2 masa ya, kemudian bumi 2 masa, baru kemudian 2 masa untuk manusia, sehingga total 6 masa itu berkesinambungan, atau masing-masing sampai saat ini proses langit itu 2 masa, sampai saat ini bumi itu juga 2 masa, sampai saat ini itu kehidupan juga 2 masa. Betul sekali, hebat sekali. Nah, jadi itu satu hal yang ya coba nanti saya ngaji lagi bagian ini ya. Jadi apakah itu proses yang berurutan, total 6 masa dalam artian katakanlah 13,7 itu kita bagi menjadi 6, tapi dengan katakanlah periode yang berbeda, atau keseluruhan ini masing-masingnya itu dengan narasi yang berbeda. Langit 2 dalam waktu yang segini ini ada 2 tahapan langit, ada 2 tahapan bumi, juga ada 2 tahapan kehidupan gitu ya. Itu ya ini harus dikaji tersendiri. Terima kasih Mas Marianto ya. Iya, memang banyak hal yang dari 800 ayat ya, yang seperti yang tulis dalam buku saya itu memang belum semua saya bahas ya. Ini aja mau bahas atau nulis buku yang tentang langit saja sudah 2 hari raya yang lalu. Permulaannya setiap hari saya tulis selama bulan Ramadan. Ini mau proses lebih lanjut dalam bentuk buku, belum sempat. Jadi begitulah ya. Nah, kemudian Hubble constant ya, Hubble constant. Ini juga satu hal yang terkait dengan kata-kata constant. Hubble constant ternyata nilainya juga masih belum fix ya. Ini ada 2 masalah. Ya, ada 2 masalah belum fix ya. Tapi juga ada memang konstan yang tidak konstan ya.
Jadi kalau kita lihat yang namanya running coupling constant gitu ya, antara misalkan apa namanya, strong constant, kemudian electromagnetic constant, lalu weak constant, itu kan kemudian berevolusi. Lalu kita harapkan pada satu titik tertentu dia bersatu gitu kan, ya, bersatu, dan itulah yang kemudian kita sebut dengan Grand Unity Theory, teori kemanunggalan agung, yaitu teori ketika semua gaya yang kita kenal sekarang ini sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Tapi kalau yang Hubble constant ini sebenarnya lebih kepada makna yang pertama, belum fix-nya nilai dari apa namanya, coupling constantnya itu sendiri ya, bukan pada evolusinya. Sebab kalau evolusinya kan skala waktunya kan bukan katakanlah kalau sekarang beberapa tahun yang lalu, katakanlah awal abad 20 saja ya, ketika Einstein merumuskan, kemudian lahirnya teori kuantum, kemudian sekarang ini kan satu abad, itu nggak cukup untuk menggambarkan evolusi dari coupling constant. Jadi itu masih pada belum fix-nya nilai Hubble constant. Ya kalau itu ya berarti ya kita harus sampai pada matangnya coupling constant itu. Ya, itu berarti memang belum matang tentang Hubble constant itu sendiri. Begitu. Oke, matur nuwun, Mas Marianto. Ini pertanyaan yang pertama tadi itu ya, itu harus ditelaah kembali. Oke, ini ada dua lagi nih. Mungkin selanjutnya Bapak Ahmad Sasmito bisa bertanya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Ini nyambung dari pertanyaan Pak Marianto. Kan di dalam Al-Quran itu sering disebut langit lapis 7. Mungkin bisa dijelaskan dengan grafik tadi, masa pembentukan langit pertama, kedua, ketiga. Dari tadi kan ada model 3 grafik, itu ada yang mengembang terus, ada yang melengkung tadi itu, yang terakhir bentuk ketiga. Mungkin bisa menjelaskan sampai ke sana. Dan kedua adalah mungkin bisa mohon diberi pencerahan tentang langit sebagai atap, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit sebagai atap. Iya, jadi ya, betul. Jadi begini, yang pertama, langit lapis 7 ya, itu tidak ada hubungannya dengan grafik yang 3. Grafik yang 3 tadi itu menggambarkan tentang pola pengembangan jagat raya, ya, pola pengembangan jagat raya. Yang pertama yang melengkung dan kemudian berbalik itu yang menggambarkan closed universe, ya, jagat raya tertutup. Itu kalau dalam 2 dimensi itu seperti permukaan balon, ya, permukaan balon yang ditiup membesar, gitu. Nah, permukaan balonnya itu adalah jagat raya kita itu 2 dimensi. Nah, galaksi-galaksinya adalah kalau misalkan permukaan balon itu kita tempeli kertas. Nah, itulah galaksinya. Sedangkan yang tidak ditempeli kertas, ya itulah ruang antar galaksi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya. Sedangkan kalau yang flat itu 2 dimensi, ya berarti permukaan meja yang datar dan perluas ke segala arah. Kalau yang open itu digambarkan sebagai pelana kuda, gitu ya. Nah, di masing-masing ini kita mempunyai peluang untuk menjelaskan ya apa yang disebut dengan langit lapis 7, gitu ya. Langit lapis 7. Itu. Nah, makanya saya menjelaskan itu 6 langitnya itu ya, langit 1 sampai 6 itu langit material ya, langit material. Sedangkan yang ke-7 itu yang gaib, karena ada syahada jadi disebutkan ada syahada dan yang gaib, gitu ya. Alimul ghaibi wasyahadah, jadi mengetahui yang gaib dan yang tampak gitu. Nah,
Itu konteks di ayat yang lain itu kaitannya juga dengan langit. Nah, jadi yang ketujuh itu kalau dalam gambaran 2 dimensi tadi itu ruang di luar permukaan balon. Nah, itu saya mengartikannya seperti itu. Sehingga langit imaterial itu meliputi jagat raya itu sendiri. Ya, meliputi 6 langit, meliputi bumi, nah, gitu ya. Karena sifatnya yang gaib begitu. Ya. Nah, kemudian langit sebagai atap. Langit sebagai atap kalau dalam bahasa sederhananya ya karena langit tampak di atas kita, ya, langit di atas kita begitu. Langit di atas kita seperti atap langit-langit di rumah kita, itu satu. Yang kedua, kalau kemudian kita, karena memang dari penjelasan langit yang lengkap, ya, langit lapis pertama itu kan dari telaah saya tentang ayat langit, ya, itu tempat jadi langit itu sebenarnya adalah ruangan. Nah, langit yang pertama yang paling dekat dengan kita itu adalah tempat hujan turun, asal hujan turun, ya. Itu ayatnya begitu, ya. Maksudnya dikaitkan dengan tempat air yang turun. Nah, itu. Nah, itu berarti disitulah ya awan-awan mendung dan lain itu yang tampak menurut kita, ya, itu yang kelihatan oleh kita dan itu kemudian menjadi penghalang, ya, kan di situ kemudian ada atmosfer itu kan menjadi penghalang dari objek-objek ruang angkasa sebelum nyampe bumi, ya. Nah, itu seperti fungsinya seperti atap rumah kita dari datangnya hujan, dari datangnya panas, nah, seperti itu. Ngaten Pak Sasminto. Matur nuwun Pak alhamdulillah. Sami-sami. Satu lagi tadi siapa itu? Tadi kan ada 2. Dituntaskan sekalian. Ya, terima kasih. Ini mungkin untuk pertanyaan dari siapa tadi yang terakhir? Kan tadi ada 2 respon. Yang tadi yang Bapak Marianto tadi sudah. Oh, sudah. Oke. Ini untuk yang dari Bapak Musa bertanya soal tadi apakah ada channel YouTube-nya untuk kajian ini. Channel YouTube ada, gitu. Panitia kan ada tuh. Ini ada di YouTube-nya Manarul ada. Nggih, Manarul ada. Masjid Manarul Ilmi wonten Pak, silakan di search. Nggih. Bisa diakses. Ya, baik, mungkin bisa dicukupkan ya untuk pertanyaan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Agus Purwanto yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada kajian pagi hari ini, kita akhiri majelis pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para jamaah yang telah mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Imam Udin kok sambil nyetir ini? Kemana ini? Ini sisi nanti Jalan Kertajaya. Wah, dari mana kok sudah dari Kertajaya ini? Dari rumah, mau ngantar sekolah. Oh, saya kira nyari sarapan di viaduk sana. Boleh pecel. Iya kok sudah. Matur nuwun. Pak izin, makasih. Bagus, makasih. Gimana? Di Balikpapan. Di Surabaya ini, Surabaya. Nggih. Oh, kalau gitu tasnya di Balikpapan. Ngaten, minggu kemarin. Oh, ngaten. Nggih. Aman nggih, Pak. Matur nuwun. Semoga Pak Sas, nuwun. Matur nuwun Pak Kiai. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan pripun? Alhamdulillah. Sejuk. Mboten nggih, mboten wonten genangan air. Balikpapan mboten, alhamdulillah. Samarinda biasa nih. Nggih. Kan Kalimantan Barat
nopo setunggal sasi kok mboten anu niku daerah-daerah Sintang niku Kalimantan nggih. Selatan Niku kan main niku. sampai Kena setunggal sungai. sasi mboten surut niku Nggih. pripun. Nggih. Nggih, lek ngaten pamit. Monggo. Sangat nuwun, nggih, nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, izin kula Pak. Nggih, matur nuwun Mas Faizin.